Makanan yang dikemas di udara rentan terhadap 3 mekanisme utama perlindungan, yaitu oksidasi, pertumbuhan bakteri, dan pertumbuhan jamur. Namun, semua ini dapat ditekan atau dikurangi dengan mengemas makanan dalam atmosfer modifikasi atau MAP. Dalam video ini, kita akan mempelajari metode pengemasan makanan modern yang termaksud pengemasan modifikasi atmosfer atau disingkat MAP. Pertama, kita akan membahas tujuan metode ini. Setelah itu, kita akan melihat lebih jauh dalam persyaratannya. Terakhir, kita akan mempertimbangkan beberapa contoh untuk pemahaman kita yang lebih baik tentang MAP. Dalam kasus-kasus seperti pengemasan daging merah atau produksi liar, kebalikannya benar. Kita tidak menghilangkan oksigen, melainkan meningkatkan konsentrasinya untuk mencegah pertumbuhan anaerob. Oleh karena itu, MAP biasanya membutuhkan campuran setidaknya 2 gas dan proporsi optimalnya bervariasi dari produk ke produk. Jadi, gas apa saja yang digunakan untuk MAP? Semua ini berasal dari udara. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen atau O2 seperti yang kita semua tahu sangat reaktif dan sebagian besar bakteri, jamur, dan reaksi kimia dan biologi umum yang membutuhkan oksigen untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan masa simpan sebagian besar makanan, atmosfer kemasan harus mengandung konsentrasi oksigen yang rendah. Nah, berikutnya itu adalah karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida bersifat larut dalam udara dan lemak, dan meskipun bukan bakterisida atau fungisida, karbon dioksida memiliki sifat bakteriostatik dan fungistatik. Efek keseluruhannya pada mikroorganisme adalah perpanjangan fase lag pertumbuhan dan penurunan laju pertumbuhan selama fase pertumbuhan logaritmik. Nah, yang terakhir adalah nitrogen, di mana nitrogen adalah gas yang relatif tidak reaktif tanpa bau, rasa, atau warna. Penggunaan karbon dioksida saja dapat menyebabkan penurunan volume karena karbon dioksida larut dalam larutan. Jadi, untuk banyak produk makanan, CO2 membutuhkan gas kedua untuk menyeimbangkan penurunan volume ini. Nah, dan gas ini adalah nitrogen. Kelautan nitrogen yang rendah dalam makanan dapat digunakan untuk mencegah keruntuhan kemasan dengan memasukkan cukup banyak ke dalam campuran gas. Nah, seperti yang tadi disebutkan, kami tidak mencampur gas ini dengan cara yang sama untuk semua jenis makanan. Nah, tergantung lagi pada jenis produk makanan dan penyebab spesifiknya akan bervariasi atau menurun kualitasnya. Campuran gas akan berbeda. Misalnya, mekanisme yang membatasi masa simpan daging merah mentah adalah pertumbuhan mikroba dan oksidasi pigmen mioglobin merah yang mengubahnya menjadi metamioglobin coklat yang teroksidasi. Karena alasan ini, konsentrasi oksigen yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan warna merah yang diinginkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan campuran yang tepat, masa simpan daging praktis yang dikemas, konsumen dapat diperpanjang dari 2 hingga 4 hari menjadi 5 hingga 8 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, selain itu, karbon dioksida memiliki efek penghambat yang kuat pada pertumbuhan bakteri, di mana Pseudomonas menimbulkan masalah terbesar pada daging segar. Misalnya saja, mari kita memperhatikan makanan dan cemilan kering seperti kacang-kacangan, keripik-keripik kentang, dan susu bayi. Nah, makan ini mengandung lemak tak jenuh yang membuatnya rentan terhadap oksidasi dan ketengikan jika ada oksigen. Jadi, jumlah oksigen harus dikurangi hingga di bawah 1,5% dan sisa udara di dalam kemasan harus diganti dengan nitrogen. Nah, dalam pengemasan, beberapa jenis makanan lain seperti keju, campurannya benar-benar berbeda. Dalam hal ini, karbon dioksida terutama digunakan. Tingkat karbon dioksida dalam kemasan keju keras mencapai 100%, sedangkan untuk keju lunak tingkatannya biasa dibatasi hingga 20-40%. Alasannya adalah untuk mencegah kemasan runtuh di bawah tekanan atmosfer saat karbon dioksida larut ke dalam kandungan udara. Untuk makanan siap saji dan makanan catering, konsumen mengharapkan kesehatan dan kualitas tinggi dengan masa simpan yang lama tanpa tambahan bahan kimia dan persiapan minimal. Untuk memenuhi permintaan ini, pengendalian atmosfer yang dikombinasikan dengan suhu yang tepat adalah solusi terbaik. Tingkat oksigen yang rendah dengan tingkat karbon dioksida yang tinggi akan meningkatkan masa simpan produk tersebut.
Sekarang, setelah kita memahami konsep campuran gas, mari kita lihat bagaimana kita memilih bahan kemasan terbaik, karena hal itu penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makan MAP. Ada karakteristik 6 utama yang perlu dipertimbangkan saat memilih bahan kemasan untuk makanan yang dikemas dengan atmosfer modifikasi. Karakteristik ini adalah ketahanan terhadap tusukan, kualitas suara yang baik, sifat anti kabut, permeabilitas karbon dioksida, permeabilitas oksigen, dan laju transmisi udara yang rendah. Nah, secara keseluruhan, ada banyak manfaat menggunakan NAP.